Bab 516, Tuan Ketiga Han. Tuan Ketiga Han, sekte kami menemukan ramuan itu terlebih dahulu. Apa arti kehadiranmu di sini? Apakah kamu mencoba mencurinya? Pemimpin kelompok sekte surga mistik adalah seorang gadis yang menawan dan gagah berani. Alisnya halus, matanya murni, memuji kecantikan dan kelembutannya, tapi api dalam dirinya berfungsi sebagai pencegah, terutama pedang giok kuno itu. Melepaskan niat pedang yang dingin dan tajam bahkan dalam sarungnya. Tak satu pun dari sekte jiwa iblis yang menatap matanya, takut niat pedang itu akan membelah kepala mereka saat bersentuhan. Seorang pria feminin, dengan cibiran dan aura seram tidak memiliki keraguan untuk berhadapan. Peri pedang giok dari sekte surga mistik, Sui Ruohua, layak atas reputasinya, bahkan yang tidak dipoles pun dapat memancarkan kecemerlangannya. Pedang masih dalam sarungnya namun niat pedang dapat melumpuhkan hati seseorang. Saya membungkuk di hadapan tuannya. Cukup menggurui, apakah kamu melepaskan ramuan spiritual atau tidak? Sui Ruohua meludah. Tuan Mudahan menyeringai. Ramuan spiritual tidak memiliki pemilik, milik orang yang bisa mendapatkannya terlebih dahulu. Mengapa kami harus memberikannya kepada Anda? Kemudian lagi, kultivasi ganda bersama Peri Ruohua mungkin membuat saya terdiam. Babi. Sui Ruohua tersipu dan pedangnya keluar dari sarungnya. Gelombang cahaya dan energi pedang melintas saat bersiul untuk Han Sanxiao seperti seekor naga. Siapapun yang terkena dampaknya akan menemukan lubang pernapasan ekstra besar. Dari atas, Zuofan memujinya dalam diam. Wanita seperti dia sangat jarang melepaskan serangan pedang setajam itu. Dia seperti fanatik pedang itu, Xie Tianxiang. Aku yakin dia benar-benar penuh semangat meski hanya dengan santainya. Namun tidak peduli seberapa bagus serangannya, dengan dia berada di lapisan kelima dari Radiant State dan dia di lapisan ketujuh, serangan itu tidak akan mengenai apapun jika dia memiliki beberapa keterampilan juga. Belum lagi bahayanya, dari sini keadaannya semakin buruk. Dengan melancarkan serangan sekuat itu, dia membiarkan dirinya terbuka terhadap serangan mematikan. Zuofan menghela nafas. Tentu saja selama dia hidup, Han Sanxiao menertawakan pedang yang masuk, bereaksi dengan serangan telapak tangan, waktu yang tepat. Karena Peri Ruohua tidak punya keraguan, aku juga tidak. Telapak tangan merah setinggi 2 meter melesat di depannya. Seni bela diri yang sangat mendalam, telapak tangan merah yang mencari jiwa. Hah! Dengan suara teredam, pedang dan tangan merah itu bertabrakan hingga menemui jalan buntu. Sui Ruohua terdiam sejenak lalu mengertakkan giginya saat dia mendorong pedangnya ke depan lebih keras. Sementara Han Sanxiao melambai dan telapak tangannya terbelah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh Sui Ruohua. Berada begitu dekat tidak memberinya ruang untuk bereaksi. Dia terlempar dan meludahkan darah hitam. Kakak senior, kelompoknya berteriak sementara pihak sekte jiwa iblis mencibir. Han Sanxiao mengejek, peri pedang giok, sektemu hanyalah sekte berperingkat rendah sedangkan sekte kami adalah sekte tingkat menengah. Kami lebih baik dari Anda dalam segala hal, baik itu seni bela diri atau metode kultivasi. Anda telah melihatnya sendiri, jadi pergilah, ketahui batasanmu, dan jangan bertengkar dengan kami karena ramuan itu. Jadi bagaimana jika kamu mendapat kesempatan? Di dunia ini, kekuasaan adalah segalanya. Semuanya milik pemenang. Han Sanxiao mendengus. Di tempat yang menguntungkan, 4 iblis perencana tertawa dalam hati dan mengangguk. Si bodoh itu bersulang, hehehe. Dia memintanya, melawan seorang penggarap iblis. Violent Demon menertawakannya. Sly Demon terkikik, bukan itu saja. Jika pemimpin muda dari sekte jiwa iblis membawanya pergi untuk berkultivasi ganda, kabut tua dari sekte surga mistik itu akan tersedak, hai. Benar, sisanya menganggukkan kepala dengan penuh semangat. Zuofan bertanya, apakah Anda bermaksud mengatakan sekte perencana iblis dan sekte surga mistik adalah musuh bebuyutan? Mengapa saya merasa Anda ingin sekte surga mistik mengalami nasib yang lebih buruk? Tidak, kami tidak tahan dengan keduanya, tapi sekte surga mistik berada di jalur yang benar. Sebagai penggarap iblis, kami hanya ingin melihat mereka menggeliat, hahaha, iblis kekerasan tertawa.
Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Meski begitu, tindakan seperti itu lahir dari ketidaktahuan. Menghitung semuanya, seseorang melihat keuntungannya dan bukan keselarasannya. Semua demi kepentingan pribadi. Yuming melarikan diri dari kepentingan rumahnya untuk mencapai keadaannya sekarang, berdiri bahu-membahu dengan orang-orang seperti Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang. Jika semua sekte perencana iblis berpikiran sempit, masa depannya tidak ada harapan. Pak! Dengan suara samar, Sui Ruohua bersandar pada pedangnya untuk berdiri, mengamati ramuan itu dengan tatapan membunuh. Lagi. Sui Ruohua mengangkat pedangnya dengan gigi terkatup, menghadap Han San Xiao lagi. Han San Xiao mengerutkan kening, kamu kalah, melangkah lebih jauh berarti kematian. Itukah yang kamu inginkan? Serahkan ramuan itu atau ambil nyawaku. Alis Sui Ruohua bergetar, dipenuhi keengganan, kehidupan tuan mudaku bergantung pada ramuan itu. Aku harus memilikinya. Han San Xiao mengejek, orang bodoh itu. Hahaha, kematian lebih cocok untuknya. Untuk apa orang cacat seperti dia masih hidup, menghabiskan ruang? Diam, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada saudaraku tersayang. Sui Ruohua menginjak sambil menusukkan pedangnya. Serangannya kali ini jauh lebih lemah, bahkan tidak 1/10 dari serangan pertama. Luka-luka itu sangat merugikannya. Han San Xiao melambai mengejek dan mengeluarkan angin kencang. Dengan suara keras, Sui Ruohua terbang dan meludahkan darah lagi. Matanya putus asa dan menangis tanpa harapan. Adik, maafkan aku tidak bisa melindungimu. Pak. Pada saat ini, tubuhnya berhenti, merasakan lengan yang kuat memeganginya. Namun yang terlihat adalah wajah asing. Kakakmu, Sui Ruohua berbicara dengan lemah. Zuo Fan tersenyum, kami tidak mengenal satu sama lain. Hanya saja karakter nona itu sangat mirip dengan seseorang yang kukenal. Zuo Fan teringat pada Chu Qingcheng dan upaya putus asanya untuk menyelamatkan gedung bunga melayang. Dia menghela nafas, kalian sangat mirip, aku yakin kalian akan menjadi teman dekat. Sui Ruohua mengerutkan kening, tidak memahami satu pun kata-katanya. Hai. Tawa menyeramkan mengumumkan datangnya 4 jejak asap hitam. 4 iblis perencana berdiri di sana sambil terkekeh. Hahaha, ketika 2 orang bertarung, yang ketiga menang. Kalian lanjutkan, sementara sekte perencana iblis mengambil ramuan kelas 9, hehehe. Sekte perencana iblis. Sui Ruohua berjaga-jaga di sekitar Zuo Fan, mendorongnya menjauh darinya dengan tergesa-gesa. Han San Xiao mengangkat alis ke arah mereka berempat, sekte perencana iblis. Sebuah ramuan ditemukan namun di sini ada 3 sekte besar yang memperebutkannya. Segalanya menjadi menarik. Zuo Fan tersenyum dan menggelengkan kepalanya ke arah iblis itu, kalian berempat, ulangi apa yang kamu katakan. Ramuan spiritual itu milik kita. Benar, pramugara Zuo. Setan kekerasan berseri-seri. Retakan keras di wajahnya adalah jawaban Zuo Fan, disertai dengan cacian yang serius, tentu saja, bebaskan kepala busukmu. Kamu sudah lama berada di dekatku dan kamu bahkan tidak bisa bercerita banyak tentangku. Apakah ramuan kelas 9 layak diperjuangkan? Apakah kamu pengemis? Teriakan Zuo Fan bergema di sekitar ngarai dan iblis-iblis itu menunduk dengan wajah kecewa. Sementara sekte surga mistik dan sekte jiwa iblis meringis. Siapa dia? Apakah Anda menyebut kami pengemis? Itu saja. Senyuman Han San Xiao membeku, sejak kapan sekte penipu iblis menjadi begitu tangguh, begitu kaya, bahkan murid surga mendalam lapis ke-6 pun meludahi ramuan kelas 9. Itu berarti kita, sekte jiwa iblis tingkat menengah, harus menjilat sekte perencana iblis. Kantong uang, ayo berteman. Han San Xiao mendukung dan anggota kelompok sekte jiwa iblis lainnya tertawa. Dari mana dia merangkak keluar? Dia membuat pertunjukan yang berlebihan, tidak ada yang akan mempercayainya. Selain ramuan kelas 9, keseluruhan wilayah barat tidak memiliki sekte yang menonjol. Tetapi 4 iblis perencana mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui saat mereka melihat senyum mengejek yang tidak terpengaruh pada Zuo Fan. Steward Zuo, karena kamu tidak menginginkannya, untuk apa kita lari ke sini?
Tidak bisakah kita menonton pertunjukan langsungnya saja? Violent Demon bertanya sambil memegangi pipinya yang terbakar. Zuo Fan tersenyum sambil menunjuk ke arah Suiruo Hua. Saya datang ke sini karena satu alasan, untuk menyelamatkannya. Semua berdiri terdiam. Sejak kapan orang-orang dari sekte penipu iblis menyelamatkan sekte surga mistik? Setiap kali kedua belah pihak bertemu, pasti ada pertengkaran. Suiruo Hua sama terkejutnya, tapi tersipu karena tatapan tajam pria itu, jantungnya berdebar kencang. Apa yang dia coba tarik? Bab 517, siapa yang bersandar pada siapa? Tepuk. Han Sanxiao memiliki tampilan yang buas saat dia melihat Zuo Fan dengan tepukan ringan. Oh, seorang pahlawan dengan baju besi yang bersinar. Dan di sini saya pikir beberapa penolakan telah terjadi. Meski begitu, Anda harus memiliki selera yang bagus seperti saya untuk melihat peri yang begitu baik untuk budidaya ganda. Sisi sekte jiwa iblis mencibir. Suiruo Hua menjadi marah ketika dia melihat keduanya dengan kewaspadaan dan jantungnya tercekat di tenggorokan. Keduanya yang terburuk. Jika hal terburuk menjadi lebih buruk, aku lebih baik bunuh diri daripada membiarkan mereka menyentuhku. Mereka yang berada di pihak sekte surga mistik semuanya tegang, alis mereka basah oleh keringat. Sungguh sial, bertemu dua sekte iblis dan keduanya terpikat oleh penampilan kakak perempuan senior. Tubuh pembunuhnya akan membunuh kita semua. Zuo Fan menatap mereka dengan dingin sebelum berhenti di Han Sanxiao sambil tersenyum. Yang kuinginkan hanyalah mudah, selamatkan gadis itu dan ambil ramuannya. Jika pikiranmu lurus, kamu akan berhamburan seketika sebelum kamu menyesalinya. Menyesal? Hahaha, siapa yang akan membuatku menyesal? Kamu. Hanya kultivator surga yang mendalam lapisan ke-6. Han Sanxiao telah mendengar lelucon abad ini, tertawa lebih keras. Melihat lebih dekat ke pesta Zuo Fan, sesuatu muncul dalam dirinya dan dia mengejek, apakah kamu putra Xie Wuyue? Menjadi sombong di sekte dan sekarang kamu keluar untuk mati. Bukankah ayahmu pernah menyuruhmu untuk tetap menundukkan kepala? Sisi sekte surga mistik dipenuhi dengan keraguan. Pemimpin sekte Demon Seming memiliki seorang putra. Mereka berdua adalah tiga sekte penjaga Tianyu, jadi kenapa mereka belum pernah mendengar tentangnya? Zuo Fan terkekeh, apa yang memberimu gagasan itu? Itu adalah 4 orang aneh di belakangmu. Mereka berada di lapisan ke-6 Radiant Stage, tetua atau eksekutif sekte. Mereka tidak akan pernah menunjukkan rasa hormat seperti itu kepada sembarang murid. Han Sanxiao memasang ekspresi bangga, setelah melihat semuanya, namun seorang murid surga yang mendalam sepertimu memarahi dan menamparkan mereka namun mereka tidak menunjukkan kemarahan. Jelas sekali bahwa Anda berada di atas mereka dalam sekte. Satu-satunya kemungkinan bagi murid surga yang mendalam untuk mengencingi ahli panggung Radiant adalah jika Anda adalah putra pemimpin sekte. Analisis Han Sanxiao sangat logis bahkan pihak sekte surga mistik menyaksikan Zuo Fan terdiam. Bagaimanapun, dia pasti putra Xie Wuyue. Tapi kenapa kita belum pernah mendengar tentang dia? Sekte penipu setan benar-benar tahu cara bekerja secara rahasia. Zuo Fan hanya tersenyum dan menghela nafas. Sangat masuk akal bahwa Zuo Fan pun akan mencapai kesimpulan yang sama jika perannya dibalik. Karena para penggarap surga mendalam yang menempatkan ahli tahap Radiant di tempat mereka lebih langka daripada gigi ayam, satu-satunya hal yang cocok di sini selain kekuatan bekas, adalah kekuatan pribadi yang sebenarnya. Tapi itu terlalu keterlaluan. Namun begitulah cara Zuo Fan beroperasi dan meraih kemenangan, hanya bersandar pada kedua tangannya sendiri. Sambil menggaruk hidungnya, Zuo Fan tersenyum, dilihat dari penampilannya, begitu. Tapi tidak apa-apa, selama pekerjaannya selesai dan kamu tidak ikut campur, aku tidak akan peduli. Zuo Fan berjalan ke tanaman itu dengan tatapan riang, seolah-olah semua orang yang hadir berada di bawahnya. Dia tidak pernah menganggap siapapun di sana sebagai penghalang jalan, melaju untuk mengambil ramuan itu. Suiruo Hua menyaksikan Zuo Fan berjalan dengan angkuh seperti jagoan, dan sejenisnya, dan yang bisa dia reaksi hanyalah tatapan bodoh.
Sikap Zuo Fan tidak seperti para penggarap iblis yang bermusuhan dan juga dipenuhi dengan ketenangan yang lebih besar daripada orang kebanyakan. Mata Han Sanxiao menjadi dingin dan mulutnya menyeringai. Semuanya masuk akal sekarang, mengapa putra Xie Wuyue tidak diketahui. Dia tidak berharga apapun. Seorang penggarap iblis namun tidak ada satupun tulang iblis di punggungnya yang menjadikannya sampah. Seseorang pergilah ke sana dan beri pelajaran kepada siapapun ini. Ya Pak. Seorang pria tangguh dengan lengan tebal menangkupkan tangannya saat auranya meledak dengan kekuatan tahap surga mendalam lapisan ke-9. Suara mendesing. Pria itu melintas di wajah Zuo Fan dan meninju sambil mengejek, "Hahaha, bocah bodoh, inilah yang kamu dapatkan dengan melihat kepemilikan dan gadis tuan muda. Mati." Hai, kematian menimpa semua orang yang mengacaukan pengurus Zuo kita. Dengan tawa yang menyeramkan, 4 jejak asap muncul dari belakang Zuo Fan. Pria besar itu tersentak, mendapati dirinya ditarik oleh anggota tubuhnya ke 4 arah. Setelah berkotek, 4 bagian berdarah mewarnai tanah dengan darah dan darah kental. Alis Mystical Heaven Sekte bergetar, takut dengan sedikit darah dan isi perut. Siapa mereka? Itu terlalu biadab bahkan untuk seorang penggarap iblis, namun ke-4 orang ini tidak ragu melakukannya. Kami mengerti bahwa Anda ingin menyelamatkan anak bos Anda, tetapi orang itu hanyalah seorang kultivator surga yang mendalam. Bukankah terlalu berlebihan jika 4 ahli Radiant State mencabik-cabiknya? Ini adalah sifat 4 iblis perencana, tidak peduli tentang level atau angka pihak lain. Kami berempat selalu bekerja sama. Apa? Punya masalah? Bawalah, jika kamu punya nyali. Han Sanxiao membentak, keberanian dari sekte perencana iblis, membunuh seseorang dari sekte jiwa iblis. Kalian berempat sudah mati. Han Sanxiao menembak mereka. 4 iblis perencana mencibir, berubah menjadi asap. 4 ahli Radiant State di lapisan ke-6 akan bertarung melawan salah satu ahli di lapisan ke-7. Tapi gerakan menakutkan dan bentuk gabungan 4 iblis perencana membuat mereka unggul. Han Sanxiao merasakan keanehan musuh namun mencibir, bentuk itu seperti Shadow Arise sekte saya. Jika kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan itu, pikirkan lagi. Harta karun iblis kelas 7, Soul Spider Net. Han Sanxiao menjentikkan sesuatu yang berwarna abu-abu ke arah ke-4 pigmi itu. Itu membuat mereka terkejut dan menjebak mereka berempat dengan erat. Bahkan sebagai asap pun mereka tidak bisa keluar. Dan jaringnya terus mengencang, membuat keempatnya saling menempel begitu erat hingga mereka bahkan tidak bisa bernapas. Pelayan Zuo, selamatkan kami. Benda ini jahat. Orang-orang pigmi meratapi kesusahan mereka dan memohon ketika rasa sakit semakin memuncak dan jaring menyusut. Hahaha, Han Sanxiao mengejek, kamu adalah ahli tahap Radiant lapisan ke-6, memohon bantuan kepada seorang kultivator surga yang mendalam. Hahaha, ini terlalu lucu. Tertawalah. Mengacaukan kami berarti mempermainkan Steward Zuo. Dan bermain-main dengan Steward Zuo akan membuat kepalamu pusing. Hahaha, Violent Demon terkekeh meskipun dia dalam keadaan yang menyedihkan. Saudara-saudaranya meniru dia, tahu betul bahwa Zuo Fan mendukung mereka. Dan hanya itulah yang mereka butuhkan. Satu-satunya cara agar ke-4 orang ini benar-benar memohon kehidupan dengan ingus di wajah mereka adalah jika dia kalah juga. Zuo Fan adalah kakinya yang tebal, pohonnya, batunya. Han Sanxiao mengerutkan kening. Bertentangan dengan keyakinannya, ke-4 pigmi itu bukanlah pengawal Zuo Fan. Normanya adalah mengemis untuk hidup, keras kepala sampai mati, atau mendesak tuan muda mereka untuk melarikan diri. Mengapa orang-orang ini tidak takut sedikit pun, baik terhadap mereka maupun terhadap tuan muda? Mereka tidak khawatir sama sekali. Hah! Suara teredam membangunkan Han Sanxiao dari pikirannya saat melihat Zuo Fan mengenakan tampilan sombong yang sama saat berjalan-jalan mencari ramuan. Apa? Dia tidak peduli dengan pertarungan yang baru saja dia lakukan, atau keempatnya terjebak. Kecurigaan Han Sanxiao terhadap Zuo Fan semakin bertambah. Dalam hal ini hanya ada 2 kemungkinan. Dia mungkin orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, buta terhadap bahaya,
atau memiliki pikiran yang stabil, bahkan dunia yang sedang runtuh pun tidak dapat bergerak. Yang terakhir membuatnya menjadi musuh yang tangguh. Han Sanxiao berdiri diam ketika dia melihat Zuo Fan meminum ramuan itu sambil tersenyum dan kemudian berjalan kembali ke Sui Ruohua. Itu adalah gaya berjalan yang sama, ketenangan yang sama, seolah-olah dunia tidak ada di sana. Suasana menjadi aneh, penonton terlalu tegang hingga tidak bisa bergerak-gerak. Hanya Zuo Fan yang berjalan dengan tenang. Sekte Jiwa Iblis memperhatikan Han Sanxiao dengan tatapan bertanya-tanya. Tuan muda, apakah Anda akan mengabaikan pengabaiannya yang terang-terangan terhadap kami? Han Sanxiao tidak pernah mengabaikan Zuo Fan, tidak mampu menemukan cara untuk menghadapi situasi ini. Zuo Fan terlalu aneh dalam sikapnya, membuat seluruh pemikirannya menjadi kacau. Sementara Sui Ruohua berpenampilan kusam, tersenyum tipis dan hatinya kacau. Apa yang sedang dilakukan oleh penggarap iblis ini? Bab 518, dia sangat baik. Kamu ingin ramuan ini? Menggantung ramuan itu di wajah Sui Ruohua, Zuo Fan tersenyum, dengan seberapa keras kamu memperjuangkannya, kamu pasti menginginkannya. Sui Ruohua menatapnya, waspada, apa yang kamu inginkan? Pintar, tidak ada makan siang gratis di dunia. Anda selalu harus membayar sesuatu ketika Anda menginginkan sesuatu. Zuo Fan menatap ke arahnya, benar-benar mirip. Mata memerah, Sui Ruohua tersendat kembali. Mulutnya berdarah, pipinya pucat, tapi matanya masih melotot, sampah penggarap setan, teruslah bermimpi. Jangan kira kamu bisa seenaknya saja bersamaku. Sekte surga mistik juga menatap Zuo Fan. Hahaha, emosimu pun sama keras kepala. Zuo Fan mengabaikan semuanya dan hanya tersenyum. Nona, saya tidak punya niat untuk berkultivasi ganda dengan Anda, atau menanggung niat buruk apapun. Saya hanya punya beberapa pertanyaan. Saya harap Anda jujur dalam menukarkan ramuan itu. Sui Ruohua menatapnya lama. Sikap sopan Zuo Fan tidak seperti kultivator iblis manapun yang dia kenal, mendapatkan beberapa poin penting tetapi juga kecurigaan. Apakah dia bahkan seorang penggarap setan? Zuo Fan tersenyum, saya akan menganggap diamnya Nona sebagai persetujuan. Siapa bilang? Pertanyaan Zuo Fan memotongnya, maaf, Nona. Tetapi apakah sekte Anda memiliki seseorang bernama Chu Qingcheng, yang berasal dari gedung bunga melayang di Tianyu? Sui Ruohua mengangguk, adik perempuan Qingcheng adalah murid baru guru dan dia memang berasal dari Tianyu. Anda tahu dia? Hahaha, jadi dia benar-benar ada di sekte surga mistik. Zuo Fan berseri-seri, lalu, bagaimana kabarnya? Hati Zuo Fan menegang mendengar pertanyaan itu, bergantung pada jawaban Sui Ruohua. Dia menyembunyikan ketidaksabarannya dengan baik, tapi bukan dari intuisi wanita. Sui Ruohua merasa gelisah. Mengangguk, Sui Ruohua berkata, adik perempuan adalah murid terakhir guru dan selalu dijaga. Dia baik-baik saja. Besar. Zuo Fan menghela napas, merasakan beban di pundaknya. Jika Chu Qingcheng mengalami saat-saat buruk di sekte surga mistik, dia akan merasa bersalah. Dia akhirnya tenang. Menyerahkan ramuan itu, Zuo Fan tersenyum, terima kasih. Ini adalah untuk Anda. Sui Ruohua tidak bisa mempercayai matanya. Dia serius hanya menginginkan jawaban sebagai ganti ramuan kelas 9. Belum lagi seberapa umum informasi yang dia tanyakan. Dia hanya ingin tahu tentang adik perempuannya. Sui Ruohua bertanya, siapa kamu? Apa hubunganmu dengan adik perempuan Chu? Itu bukan urusanmu, Nona. Anda tidak perlu tahu tentang saya dan sebaiknya Anda tetap diam tentang pembicaraan kita di sekitarnya juga. Kesepakatannya sudah selesai, jadi ambil ramuannya dan pergi. Zuo Fan mengusirnya, ekspresinya datar. Ada apa dengan dia mengubah nada begitu cepat? Dia sangat sopan beberapa saat yang lalu namun sekarang begitu acuh tak acuh. Hanya membahas beberapa pertanyaan. Sui Ruohua bingung, meskipun dia melakukannya dengan benar. Zuo Fan mendapatkan apa yang diinginkannya dan mengabaikan semua kepura-puraan. Han Sanxiao tertawa, apa yang kalian berdua bisikkan di sana? Pada akhirnya, kekuatan adalah yang terpenting.
Lagi pula, siapa yang akan menghentikanku untuk mendapatkan apa yang kuinginkan? Suiruohua tegang, suasana hatinya berat. Benar, mereka hanya mendapatkan ramuan itu karena Han Sanxiao tidak pernah ikut campur. Sekarang dia mau, dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada ramuan itu. Tapi dia akan menghadapi hal lain jika dia pikir dia akan menyerahkannya begitu saja. Semua orang saling memandang dengan ragu. Sambil menghela nafas, Zuo Fan menggaruk hidungnya. Seseorang harus mengetahui batas kemampuannya dan tidak melompat kemana-mana tanpa kekuatan. Zuo Fan sekarang berjalan menuju Han Sanxiao, berjingkrak seperti biasa, menyebabkan Han Sanxiao menjadi serius. Untuk beberapa alasan yang aneh, dia merasa ditolak oleh kultivator surga yang mendalam lapisan ke-6. Nak, kamu mengeluarkan kata-kata itu langsung dari mulutku. Tanpa kekuatan, sebaiknya Anda berhenti melompat-lompat. Ini lebih cocok untuk kasusmu daripada kasus mereka. Han Sanxiao menyelidiki. Zuo Fan mengejek, semuanya salah. Ini bukan untuk mereka tapi kamu. Bajingan sombong. Han Sanxiao melepaskan kekuatan jiwanya ke arah Zuo Fan sambil berteriak, apa yang bisa diajarkan oleh seorang kultivator surga mendalam yang lemah kepadaku? Mulut Zuo Fan menyeringai, melepaskan serangan jiwa. Bam! Udara di sekitar bentrokan itu berkilauan, dengan Han Sanxiao terhuyung 5 langkah dan memandang Zuo Fan seolah dia monster. Zuo Fan bahkan tidak pernah beranjak dari tempatnya, menunjukkan sikap menjengkelkan yang sama. Tidak mungkin jiwa seorang kultivator surga yang mendalam lebih kuat dari ahli tahap Radiant lapisan ke-7 seperti saya. Itu tidak masuk akal. Han Sanxiao tercengang. Seperti yang lainnya, siapa anak ini? Seorang ahli surga yang mendalam yang menggunakan jiwanya seperti ahli panggung Radiant cukup langka, tetapi bahkan dia bisa mencapai berat melebihi berat badannya. Mengabaikan tatapan aneh yang selalu dia dapatkan, Zuo Fan menemui iblis perencana yang terperangkap dan tersenyum. Jaring laba-laba jiwa, terbuat dari jiwa binatang spiritual untuk menargetkan jiwa. Sialan ini pasti akan ditangkap, hahaha. Steward Zuo, tolong selamatkan kami. Orang-orang Pygmy merengek. Han Sanxiao menggertakkan giginya, itu adalah harta iblis kelas 7 yang hanya bisa aku kendalikan. Hahaha, sombong, narsis, dan tidak tahu malu. Zuo Fan menambahkan, setelah Anda tahu itu terbuat dari jiwa untuk menangkap jiwa, menghapusnya dengan mudah bahkan tanpa mengetahui tanda-tandanya. Ujung jari Zuo Fan mengeluarkan api biru. Dia menjentikkannya dan nyala api biru jatuh ke jaring. Diiringi jeritan, ratapan, dan derak api yang mengerikan, jaring itu pun pecah. 4 iblis perencana tertawa melihat kebebasan baru mereka. Hai, nyamuk kecil yang bodoh, sudah kubilang begitu. Tidak ada yang bisa menandingi Steward Zuo kita. Demon kekerasan melompat-lompat. 3 lainnya ikut mengejek. Han Sanxiao bermata serangga. Harta karun iblis kelas 7 kesayangannya telah patah seperti ranting. Bukan berarti dia punya petunjuk tentang supremasi jiwa api biru. Karena harta iblisnya terbuat dari jiwa binatang buas, nyala api tidak mengalami kesulitan untuk menghancurkannya. Han Sanxiao menyipitkan mata, menatap Zuo Fan, bocah sialan, berpura-pura lemah. Aku meremehkanmu, tapi sekarang aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Apa artinya ketika mereka mengatakan bahwa dunia akan selalu memiliki seseorang yang lebih baik darimu? Apakah begitu? Zuo Fan menggurui, mengangkat lengan kanannya yang bersinar dengan warna merah yang mengerikan. Aku tidak tertarik untuk melawanmu, tapi kamu sebaiknya mengingat ini dan jangan pernah keluar dari barisan. Zuo Fan menjentikkan tangannya. Lampu merah menyala di mata semua orang, diikuti oleh kabum saat dunia berguncang. Batu-batu beterbangan, debu beterbangan, seperti hari kiamat. Saat bumi bergoyang di bawah kaki mereka, penonton harus fokus agar tetap stabil namun gagal total, hingga terjatuh dan menangis. Apa itu? Neraka. Itu adalah pemikiran yang bulat, berebut kemana-mana untuk berlindung. Ketika bumi akhirnya tenang dan debunya hilang, pemandangan itu membuat mata mereka terbelalak, hati mereka yang lemah tersangkut di tenggorokan.
Ngarai kecil tempat mereka berada sekarang memiliki bekas luka sepanjang 1000 meter. Sedangkan pusatnya adalah jurang hitam dan ujung-ujungnya sangat berbeda. Han Sanxiao, di satu sisi jurang, merasa lututnya lemas, memandang Zuo Fan seolah-olah dia adalah monster. Dari mana asalnya? Dia bukan manusia. Dia beruntung Zuo Fan tidak menyerang, atau dia akan langsung terbunuh. Mengingat ejekannya sebelumnya, Han Sanxiao merasa sangat menyesal. Dia menyadari Zuo Fan sedang membicarakannya ketika dia berbicara tentang tidak memiliki kekuatan. Namun dia tetap menantang pria itu, hanya untuk menghadapi kematian pada akhirnya. Zuo Fan berkata dengan datar, "Kamu sebenarnya bukan putra Xie Wuyue. Saya cukup sombong karena saya cukup kuat. Lewati garis ini dan kepalamu akan berputar." Han Sanxiao menangis dalam hati, panik. "Kamu berani membunuh pemimpin muda Sekte Jiwa Iblis, mengundang perang sekte." Han Sanxiao ingin menggunakan sektenya untuk mengancam Zuo Fan dalam upaya sia-sia untuk mempertahankan sedikit harga diri. Tapi Zuo Fan tidak membelinya. Orang mati tidak bisa mengadu. Dengan senyum jahat khas Zuo Fan kembali di wajahnya, dia menakuti Han Sanxiao. Maksudnya sangat jelas, "Jika aku ingin membunuhmu, kalian semua akan mati. Bagaimana caramu mengadu ke sektemu, ketika satu jentikan dariku akan membuat kalian semua hancur, dan Sekte Jiwa Iblis tidak ada yang lebih bijaksana." Han Sanxiao basah oleh keringat dan dia merasa ngeri yang tiada duanya. Ini adalah iblis di antara iblis. Tidak pamer, hanya menggunakan kata-kata sederhana untuk menjerumuskan orang lain ke neraka. Bab 519, Memasuki Sekte Perencana Setan. Menggunakan langkah ringan dan ketidakpedulian yang sama, Zuo Fan terbang menjauh, dengan 4 iblis perencana terkekeh di belakangnya. Sui Ruohua memiliki tatapan tumpul saat dia pergi, jantungnya berdebar kencang. Siapa dia? Salah satu sekte surga mistik datang dengan masih gemetar karena ketakutan. "Kakak senior, dia menakutkan. Setidaknya dia tidak mempunyai niat buruk terhadap kita, atau kita akan mati." "Ya." Murid lain mengangguk, "Tidak kusangka sekte perencana iblis memiliki murid yang mengerikan dengan kekuatan melebihi kultivasinya. Sebaiknya kita kembali dan bertemu dengan sesama murid kita untuk memperingatkan mereka. Jika ada di antara kita yang bertemu anak itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah lari." Yang lain juga menyuarakan sentimennya. Sui Ruohua memperhatikan langit, masih tidak tenang, tidak menyadari pembicaraan mereka. Siapa dia? Apa hubungannya dengan adik perempuan junior? Kakak senior. Teriakan itu membangunkannya dari pingsannya dan melihat seorang murid panik saat dia menunjuk ke arah Sekte Jiwa Iblis di sisi lain jurang. Han Sanxiao sudah bangun. Sui Ruohua melihat Han Sanxiao bersandar pada murid lain, mengawasinya dengan kebencian. Sui Ruohua memegang ramuan itu erat-erat, hatinya waspada terhadap gerakan apapun. Meskipun Han Sanxiao baru saja berdiri, saat dia melihat bekas luka di depannya, hal itu membuatnya ketakutan dan dia menyerah, berteriak, "Ayo pergi." Tim Han Sanxiao segera pergi. Sekte surga mistik bernapas lebih lega. Meskipun mereka bertanya-tanya, Han Sanxiao selalu brutal dalam caranya, jadi kenapa dia membiarkan kita mendapatkan ramuan itu? Apakah dunia ini akan berakhir? Bodoh, bukankah sudah jelas? Orang aneh dari sekte penipu iblis itu baru saja memperingatkannya untuk tidak melewati batas. Jadi tentu saja dia tidak akan melakukannya, tidak jika dia ingin tetap tenang. Yang lain tertawa. Tapi orang yang sama masih mengernyit, "Tapi, bukankah dia pergi begitu saja? Apa yang perlu ditakutkan? Dia mungkin telah pergi tetapi pencegahannya tetap ada." Sui Ruohua menghela nafas, "Ini adalah bentrokan orang-orang kuat. Anda tidak akan mengerti." Namun kata-kata sederhana pria ini membuat tuan muda ketiga dari sekte penipu iblis gemetar ketakutan karena melewati batas. Sekte penipu iblis sekarang memiliki pria yang tidak bisa didekati. Para murid mengingat jentikan tangan pria itu yang menciptakan jurang pemisah antara kedua belah pihak dan hati mereka tenggelam. Apakah dia akan menjadi musuh kita? Sementara itu,
Zuo Fan dan kuartet kerdil bergegas menuju sekte penipu iblis. Setan kekerasan pergi ke hadapannya dan berkata, "Pelayan Zuo, mengapa kamu menyelamatkan gadis itu? Apakah dia menarik perhatianmu?" "Seolah-olah, saya hanya ingin tahu tentang sekte surga mistik." Zuo Fan mendengus. Violent Demon mengangguk, "Lalu kenapa kamu membiarkan tusukan dari Demon Soul Sect pergi?" "Sama sekali tidak seperti Tuan. Apakah kamu menyebutku terlahir sebagai maniak pembunuh?" Menatap keempatnya, dia melanjutkan, "Dia milik sekte besar. Seseorang perlu memikirkan konsekuensinya sebelum melewati point of no return. Membuatnya takut sudah cukup. Meskipun saya mengancam akan melenyapkannya agar tetap diam, tidak ada rahasia yang tersembunyi selamanya. Kecuali jika terpaksa, saya tidak akan pernah menempuh jalan ini." Keempatnya mengangguk, dengan Violent Demon terkikik. Sikap Stuart Zuo selalu sempurna, mempertimbangkan setiap aspek, hahaha. "Tidak heran Tuan menarik perhatian pemimpin sekte, sangat menginginkanmu." Ya, teman-temannya menggema, menjilat pria itu. Zuo Fan menggelengkan kepalanya lalu mengerutkan kening. "Saya baru saja mendengar dia mengatakan sesuatu tentang 3 sekte tengah dan 3 sekte bawah. Tentang apa semua itu?" Keempatnya tersedak, lalu menghela nafas saat kegembiraan mereka digantikan oleh kesedihan. Zuo Fan bingung. Violent Demon akhirnya membuka mulutnya. "Stuart Zuo, sebaiknya kamu tidak pernah menyebutkannya, atau kamu akan sangat menderita sehingga pemimpin sekte pun tidak bisa membantu." "Apa?" Zuo Fan mengangkat alisnya. Violent Demon menghela nafas. Negeri Barat memiliki 10 sekte. Mengesampingkan puncak Double Dragon Manor, sisanya dibagi menjadi 3 sekte superior, tengah dan bawah. Semakin besar kekuatan suatu sekte, semakin banyak pula daya tarik dan sumber daya yang dimilikinya. Sekte jiwa iblis termasuk dalam 3 sekte tengah, sedangkan sekte penipu setan dan sekte surga mistik berasal dari 3 sekte terbawah. Jadi setiap kali murid kami bertemu dengan mereka, kami semua merasa kekurangan dan diganggu. Ya, dan saat itu 60 tahun yang lalu adalah yang terburuk. Dalam pertarungan itu, kami berempat bekerja sama dan bahkan menang. Hanya untuk iblis Gober yang menghancurkan formasi untuk beberapa harta iblis dan kami malah kalah. Itu sebabnya pemimpin sekte melemparkan kami ke Gunung Kawanan Guntur selama bertahun-tahun. Bahkan mungkin sudah 1 abad. Setan licik menoleh ke setan Gober. Scrooge Demon melotot dan menggonggong. "Yang ketiga, kupikir kita sudah bilang kita tidak akan pernah mengungkit hal ini. Mengapa kamu membicarakannya, untuk berkelahi?" Bam! Pengisap Scrooge Demon meninju Sly Demon, yang tentu saja membalas pukulannya, dan semuanya berubah menjadi perkelahian, tepat di sana, di udara. Zuo Fan mengambilnya dengan tenang sambil bertanya, "Karena sekte surga mistik dan kita berada di 3 sekte terbawah, lebih lemah dari mereka, apa yang dilakukan sekte surga mistik, masih memperebutkan ramuan?" "Hehehe, pengurus Zuo, kamu tidak tahu, tetapi meskipun kami belum mencapai level sekte jiwa iblis, kami adalah 3 sekte pelindung Tianyu, semuanya bersaudara. Sekte Heaven Trailing dari 3 sekte tengah, adalah bos kami yang melindungi kami. Jadi selama tidak ada hal buruk yang terjadi, sekte jiwa iblis juga tidak akan secara terbuka menantang kita 2 sekte atau sekte Heaven Trailing akan turun tangan. Karena keduanya adalah 3 sekte tengah, bertarung satu sama lain akan menjadi skenario terburuk." Setan kekerasan menyeringai. Zuo Fan berseru di dalam. Dia mengerti sekarang, sekte penipu setan dan sekte surga mistik adalah saudara-saudara kecil dari sekte penjejak surga, dengan saudara besarnya menjaga 3 sekte tengah lainnya agar tidak menelan mereka. Setiap orang adalah satu keluarga besar yang bahagia. Ketika mereka mengacaukan sekte penjinak binatang dengan jiwa ketiga tetua, saya yakin ketiga sekte tersebut berpartisipasi. Atau mengapa Kuan Rong yang tandus menyerahkan lahan subur seperti itu kepada Tuo Batishan dan teman-temannya? Saya rasa Bistaming Sek merasakan tekanan dari 3 sekte di atasnya dan tidak punya pilihan dalam masalah ini. Kaisar Kuan Rong melihat sekte penjinak binatang menyetujuinya sehingga dia menambahkan 1 syarat lagi, agar Tuo Batishan kembali ke rumah juga. Dia harus mendapatkan sesuatu dari kekalahan ini.
Dengan demikian, ketiga sekte tersebut merebut sebidang tanah subur itu. Tidak heran di masa kekacauan Sanzi muda di sekitar Tianyu, tiga sekte penjaga kekaisaran disalahkan. Mereka tidak ingin melakukan apapun dengan hal itu. Selama perbatasan tetap dipertahankan, mereka tidak peduli dengan politik Tianyu. Itu membuat Zhuo Fan tersenyum. Sekte memeras sumber daya kekaisaran namun bahkan tidak memberikan bantuan. Di sisi lain, hanya ketidakpedulian mereka yang membuat rencana mantan kaisar berhasil. Zhuo Fan menghela nafas, mengikuti keempat orang pikmi yang selalu berkelahi, selalu bertengkar. Beginilah cara mereka berlima terbang ke sekte penipu iblis. 2 minggu kemudian, saat fajar, 5 titik membuntuti langit. Pelayan Zhuo, kami di sini. Itu pintu masuknya. Violen Demon menunjuk ke suatu titik gelap di hutan di bawah. Yang dilihat Zhuo Fan hanyalah pepohonan dan lebih banyak pohon, dan beberapa binatang buas juga. Tidak sulit untuk memahami alasannya. Sekte iblis berencana bersembunyi di balik penghalang. Suara mendesing. Kelima sosok itu mendarat di depan pepohonan, dan para pikmi membuat beberapa tanda. Dengan fluktuasi ruang dan teriakan keempatnya, ruang di depan mereka berputar. Sebuah gunung yang sangat tinggi muncul di depan, dengan mereka di kakinya. Namun pemandangan ini beriak seperti genangan air. Zhuo Fan tahu itu adalah pintu masuk dan langsung masuk. Dia sekarang berada di dunia yang benar-benar baru, dengan energi spiritual yang kental 10 kali lebih tebal daripada di luar. Sungguh sekte terpencil, dan tempat yang sempurna untuk bercocok tanam. Zhuo Fan tersentak. Kemudian, sebuah suara dengan sikap terdengar di telinga mereka. Siapa yang berani menerobos pintu masuk sekte penipu iblis? Bab 520, Pembunuh di Gerbang. Suara mendesing. Sesuatu membuntuti langit seperti bintang dingin, menembaki Zhuo Fan. Dia mundur selangkah untuk melihat ke atas. Sebuah pisau menyentuh hidungnya, diikuti oleh pergelangan tangan yang lembut. Bereaksi cepat, Zhuo Fan meraih tangan itu, hanya untuk mendengar tangisan menawan saat pemilik anggun itu menampakkan dirinya. Itu adalah seorang gadis berusia 18 tahun, dengan mata bersinar, alis sempurna, dan penampilan polos. Meskipun mata memesona itu memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Seorang murid sekte iblis, sangat muda dan sangat psikotik. Menyipitkan mata, Zhuo Fan yang berpengalaman langsung melihatnya, namun menggelengkan kepalanya. Berjalan di dunia sekuler, dia telah melihat kebaikan Luo Yunchang, kepolosan Ning, kebenaran Qin Cheng, dan belas kasihan Suang. Kini setelah dia kembali ke tengah bangsanya, di antara para iblis, dia merasa dirinya tidak pada tempatnya. Melihat gadis ini, dia teringat saat pertama kali dia memasuki sekte iblis juga, kekejaman dan kekejaman terang-terangan terhadap segala sesuatu yang fana, dia meminjam sifat aslinya. Seolah-olah tujuan satu-satunya di bumi hijau milik dewa ini adalah untuk menghancurkannya. Setan lahir dan mati di dalam hati. Setelah melihat keajaiban dunia, hal itu berdampak negatif pada sifat iblisnya. Atau lebih tepatnya, ia bertransformasi, tumbuh ke tingkat yang baru. Tidak tahu seberapa tinggi, yang dia tahu hanyalah bahwa dia memiliki hati yang lebih mantap daripada kaisar iblis masa lalu. Hahaha, cewek yang baru lahir, kamu baru saja masuk ke sekte iblis dan kamu menantang seekor elang. Kaum muda tentu saja dipenuhi dengan ambisi. Sayang sekali kamu jauh dari kata elang. Dentang. Zhuo Fan memutar tangannya ke belakang, membuatnya meringis. Dia menoleh ke belakang ke arahnya tetapi tidak pernah mengintip, hanya mengertakkan gigi. Zhuo Fan mengangkat alisnya. Dia sungguh keras kepala. Gadis itu kemudian memutar tubuhnya, bahunya terkilir hingga retak. Tangannya yang lain menggunakan pisau pendek dan mengarahkannya ke arah Zhuo Fan. Zhuo Fan terkejut. Gadis ini adalah intisari dari jalan iblis. Dia sama sepertiku dulu. Semacam empati tumbuh di hati Zhuo Fan. Gadis itu memiliki kultivasi yang sama dengannya, tetapi disitulah kemiripannya berhenti. Jiwa Zhuo Fan lebih tangguh daripada ahli Radiant Stage. Tidak ada cara baginya untuk membuatnya lengah, tidak saat dia menggunakan jiwanya untuk memindai setiap gerakannya.
Namun Zuofan tidak keberatan memberinya hadiah gratis. Sneak. Bilah pendek itu menusuk dada Zuofan. Gadis itu bersinar dan berseri-seri. Kamu senang dengan hal seperti ini. Menjadi terlalu percaya diri atas suatu kebetulan membuat seseorang terbuka lebar untuk kematian mendadak, sebuah kesalahan yang umum terjadi pada anak muda. Gadis itu tiba-tiba menangis dan mendapati Zuofan balas tersenyum tanpa amarah dalam suaranya. Gadis itu terkejut. Dia aneh. Apa yang membuatnya tersenyum meskipun aku menikamnya? Apakah dia sengaja melakukannya? Mustahil. Tidak ada orang yang sebodoh itu. Namun satu hal yang pasti, pedang itu tidak berpengaruh apapun padanya. Jadi dia menariknya keluar untuk mencoba lagi, kali ini mengenai tenggorokan Zuofan. Hentikan sekarang juga. Gonggongan tersebut mengumumkan 4 jejak asap yang masuk ke dalam sekte tersebut kemudian terbentuk kembali di depan gadis itu. Menyaksikan Zuofan ditikam oleh gadis itu, 4 iblis perencana hendak mencabik-cabiknya menjadi 4. Zuofan berteriak, berhenti. Biarkan dia pergi. Pak. Gadis itu membanting tanah dengan keras, mengamati 4 wajah marah di dalam asap dengan linglung. Violen Demon memelototinya, bocah sialan, kamu berani membunuh di dalam Demon Seming Sect. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Siapa kamu? Mengapa kamu membuka penghalang sekte Demon Seming? Gadis itu mengerutkan kening. Namun tidak ada rasa takut di wajahnya. Zuofan mengaguminya. Gadis itu punya tulang punggung. Keempatnya tertawa menyeramkan dan Violen Demon mengejek, hai, Nona, kamu sungguh bodoh. Kami adalah kuartet pahlawan kultivator iblis yang telah menjelajahi daratan selama bertahun-tahun. Semua orang mengenal kita, semua orang takut pada kita. Yah, aku tidak tahu. Bagaimana sekte perencana iblis bisa memiliki orang sepertimu? Sangat teduh, sangat licik dan menyeramkan, gadis itu mendengus. 4 iblis perencana meledak dalam kemarahan, hei, ingin melihat dirimu sendiri tanpa mulut. Persetan, itu terlalu mudah baginya. Mari kita potong dia menjadi 4. Tidak, 8. Tidak, 16. Tidak, 100. 4 iblis perencana kembali berdebat mengenai metode eksekusi gadis itu ketika sebuah tawa terdengar, oh, keempat eksekutif. Mengapa kalian bertengkar di depan pintu? Apakah kamu ingin seorang tetua menjebloskanmu ke penjara petir itu lagi, selamanya? Keempatnya menjadi sangat pendiam ketika mereka melihat seorang wanita berusia 30-an, menggoda dan berdandan seperti tante girang. Gadis itu menangis melihat penampilannya, kakak senior, mereka sebenarnya salah satu dari kita. Bukankah kamu bilang kamu tidak mengenal mereka? Hahaha, gadis bodoh, keempat orang ini adalah 4 iblis penipu dari sekte penipu yang sangat terkenal yang pernah mengguncang dunia dengan nama mereka. Mereka baru kembali belum lama ini dan menjadi eksekutif. Anda masih dalam pengasingan pada saat itu, berlatih pedang pemakan setan. Wanita itu menyela sambil terkikik. 4 iblis perencana melihatnya mengolesi mereka dengan mentega. Mereka juga tertawa, menjulurkan dagu mereka dengan sangat bangga. Namun Zuofan menyeringai karena alasan yang berbeda. Gadis itu menggerutu. Apakah sekte penipu iblis begitu hampa hingga orang-orang aneh ini menjadi eksekutif? Hei, aku benci itu. Menurutmu aku tidak akan merobekmu yang baru. Bentak setan kekerasan. Zuofan menepuk pundaknya, Nona hanya blak-blakan, jadi biarkan saja. Karena saya masih baru, mengapa Anda tidak memperkenalkan saya kepada wanita-wanita cantik ini? 4 iblis perencana tersentak dan memperhatikan Zuofan dengan tatapan aneh. Kapan Steward Zuo menjadi begitu tertarik pada wanita? Karena tidak punya pilihan, mereka menurutinya sambil tertawa. Hehehe, tidak kusangka aku akan mendengar Steward Zuo mengatakan itu. Baiklah, Humeyer, jagalah Steward Zuo yang hebat. Setan kekerasan mencibir pada wanita itu. Gadis itu menatap tajam ke arah mereka saat dia menegur, peraturan sekte melarang perselingkuhan. Kalian berempat mengetahui hal ini dengan baik. Aku akan melaporkanmu ke pemimpin sekte, jadi tunggu hukumanmu. Hei, Nona, menurutku merobek mulutmu semakin menarik.
Setan kekerasan meretakkan buku-buku jarinya, hanya untuk membuat Zuo Fan menghentikannya. Zuo Fan berkata dengan datar, "Nona, saya adalah murid baru dan hanya ingin mendapat teman baru. Saya tidak punya arti lain." Yang dilakukan gadis itu hanyalah gusar. Sementara Hu Meier sangat ramah, meraih tangan Zuo Fan dengan lembut dan menelusuri rambut putih panjangnya di tangannya. Seorang murid baru, pasti sangat sulit bagimu di alam liar untuk memiliki rambut putih seperti itu, usia muda. Kamu pasti trauma. Saya oke. Zuo Fan tersenyum. Tangan Hu Meier semakin sering menjelajahinya, jelas-jelas mengabaikan, "Tetapi sekarang kamu di sini, aku akan menjagamu dengan baik. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun." "Terima kasih, kakak perempuan." Zuo Fan tersenyum, hatinya berdebar kencang. Violen Demon terkikik, "Hu Meier, dia ada dalam perawatanmu, jadi sebaiknya kamu tidak mengabaikannya." "Aku tidak akan pernah tega melupakan adik laki-laki junior yang imut itu." Menepuk pipi Zuo Fan, dia terkikik, "Tetapi mengapa kamu memanggilnya Stuart Zuo? Apakah itu namanya, Guanjia?" Pembaca bintang, karena Stuart Zuo terdiri dari 3 karakter, seperti halnya nama-nama Cina, dia mengambil gelar tersebut sebagai bagian dari namanya, Zuo Guanjia. "Tidak, aku hanya menjadi pengurus klan sebelum ini." Zuo Fan tersenyum, "Nama saya Zuo Fan." Hu Meier mengangguk, "Zuo Fan, luar biasa dan menakjubkan. Nama yang bagus." Pembaca bintang, dia menggunakan namanya untuk membuat sebuah idiom. Tentu saja, Stuart Zuo adalah pahlawan perkasa yang diundang secara pribadi oleh pemimpin sekte. Setidaknya dia adalah seorang elit, pemimpin sekte masa depan. Nama yang baik adalah sebuah pemberian. Violen Demon tertawa dengan kepala ke belakang, seolah dia yang memilih nama itu. Tapi Hu Meier tersipu dan matanya berbinar. Adapun Nona Junior, dia duduk di tanah dengan lengan lemas di sisinya, mengabaikan segalanya, bahkan pemimpin sekte berikutnya yang baru saja dia coba bunuh. Jika Zuo Fan menjadi penerus Xie Yue, masa depannya ditakdirkan akan suram. Bersambung.